20 ayat 28. A. Sama seperti anak manusia Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin. Sama seperti anak manusia, Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama Seperti anak manusia ya datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. sama seperti anak manusia datang Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. sama seperti anak manusia datang bukan untuk Dilayani. dilayani, melainkan untuk melayani. sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, Melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan Kan untuk untuk melayani. ya Nih. nih. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kelihatannya adik-adik sudah siap semua beribadah. Ya, di sini kami semua juga sudah siap. Nah, kali ini Kak Eva ditemenin oleh Ramelo.
Ada Joakim, ada Hani, ada Esther, dan ada juga Bernie. Siap kakak. Dan Simo. Yeay, rame ya. Oke adik-adik, apa kabarmu hari ini? Yesus di hatiku selalu mantap. Yeeha. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no, 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 watau. Siapa yang hari ini mau bersuka cita memuji Tuhan? Saya. Semuanya adik-adik di rumah juga mau? Ya, Kak Eva yakin pasti juga mau. Tapi sebelum kita mulai memuji Tuhan dan dengarkan firman, kita mau berdoa dulu yuk. Nah, semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh datang lagi untuk beribadah. Tuhan berkati kami semua supaya kami bisa bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bisa buka hati nantinya untuk dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, semua adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri semuanya. Yuk, kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Yeay. Ajaib. Sukacita kita semua. Yeay. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangannya, dia sorak haleluya. Sorakan haleluya. Tangan puji dia sorak haleluya. Wow 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 wow. Sukacita Yeay. bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ayo dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji dia sorak haleluya. Wow 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 wow. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Adik-adik, Ya. siapa yang bersuka cita hari ini? keajaiban Tuhan? Adik-adik di rumah juga yang bersuka cita angkat tangannya. Memuji Tuhan. Ya. Wagapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, yeay. Ayo angkat tangan adik-adik. Kita memuji dia.
Semua sukacita memuji Tuhan? Oh iya, kok nggak ada yang nanya ya sama Kak Eva? Kok Kak Eva pakai bajunya ini berbeda ya dari biasanya? Kak Eva pakai baju apa nih? Adik-adik di rumah ada yang tahu tidak? Nah, adik-adik, ini adalah baju tradisional dari negara Jepang. Benar. Loh, Kak Eva kenapa pakai baju dari Jepang? Karena nanti di cerita firman Tuhannya, cerita tentang ada anak Tuhan, ada tokoh pahlawan iman yang berasal dari Jepang adik-adik. Siapa dia? Nanti pas firman Tuhan oleh kakak pembina yang menceritain ya. Oke, siapa yang masih mau lanjut memuji Tuhan? Iya, adik-adik di rumah juga? Oke, sekali lagi kita memuji Tuhan lagi sebelum kita dengar firman ya. Siap-siap semuanya. Siapa jagoan kita adik-adik? Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyikan. Hong bila hong timpa, Yesus jagoanku. Hong bila hong timpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, hong bila hong timpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lupa Siap-siap lompat. hong bila hong timpa, Yesus jagoanku. Amin. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Haleluya. Tidak ada yang bisa bangkit dari kematian selain Tuhan Yesus adik-adik. Yesus jagoanku. Hong bila hong timpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, hong bila hong timpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh Lompat yang tinggi. oh, 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 hong bila hong timpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Amin. Tuhan Yesus jagoan kami. Lebih jago dari Superman? Iya. Dari Spiderman? Batman? Dan man-man yang lain, Tuhan Yesus yang paling hebat. Ya, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan hidup yang kekal buat kita. Amin adik-adik. Yeay. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, 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 hong bila hong timpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Haleluya, Kega Warrior, let's go. Luar biasa ya adik-adik. Oke, adik-adik, Kak Eva mau tanya nih, ayat hafalannya masih hafal tidak?
Di sini Esther, Joakim, dan Hani masih hafal nggak? Oke, kalau gitu kita sebutkan lagi sama-sama ayat hafalannya yuk. Karena ayat hafalannya masih sama seperti yang minggu kemarin. Yuk kita sama-sama sebutkan. Simu dan Bernie juga ikut ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Matius 20 ayat 28a. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sekali lagi yuk. Matius 20 ayat 28a. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Oke adik-adik, sekarang kita mau ngapain ya? Kita mau dengar firman Tuhan? Ya, siapa yang sudah siap? Nggak sabar dengar firman Tuhan? Wah, adik-adik di rumah juga? Iya, kalau gitu kita akan panggil sama-sama kakak yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Siapa ya? Siapa adik-adik di sini tahu tidak? Kita panggil yuk Kak Siska. 1, 2, 3. Kak Siska. Hai adik-adik, halo, apa kabar semuanya? Wah, lihat nih Kak Siska pakai baju apa ya hari ini ya? Siapa yang tahu? Ini loh. Wah, baju apa ya? Iya betul, ini baju dokter. Ya kalau dokter kan pakai ini ya, ini namanya stetoskop. Buat periksa jantung kita, jeduk, 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 gitu kedengeran kalau pakai ini. Kalau dokter periksa. Nah, kenapa ya Kak Siska hari ini pakai baju dokter? Kak Siska hari ini mau cerita tentang seorang dokter yang berasal dari negara Jepang. Makanya tadi Kak Eva juga pakai baju Jepang. Ya, karena dokter ini berasal dari Jepang. Siapa namanya Kak? Namanya Dokter Tetsu Nakamura. Siapa namanya? Dokter Tetsu Nakamura. Iya, Dokter Tetsu Nakamura adalah seorang dokter yang berasal dari negara Jepang. Dia adalah seorang dokter yang cinta Tuhan. Dia percaya Tuhan Yesus. Dia rindu untuk jadi berkat buat orang lain. Nah, suatu hari Bapak Tetsu Nakamura ini ikut pergi misi kemanusiaan ke suatu negara yang jauh, yang beda sekali dengan negara asalnya, yaitu ke negara Afghanistan. Ya, waktu Dokter Tetsu Nakamura pergi ke di Afghanistan tuh lagi perang adik-adik. Lagi kondisinya perang, banyak tembak-tembakan, ada suara bom dan segala macam. Sebetulnya secara kondisi tidak aman, ya tidak ideal, sangat bahaya sekali pergi ke sana. Tapi Dokter Tetsu Nakamura mau pergi ke sana. Pergilah dia ikut misi kemanusiaan ke negara Afghanistan. Nah, di negara Afghanistan, apa yang Bapak Dokter Tetsu Nakamura lakukan? Dia mulai mengobati orang-orang yang sakit. Kalau ada tentara yang terluka, dia obatin, dia tolong supaya bisa diselamatkan. Dia mengobati, dia menolong para tentara-tentara yang ada di sana. Ya, padahal kondisinya masih perang adik-adik, bahaya. Ada suara tembakan, ada suara bom, kondisi sangat tidak aman. Tapi Bapak Tetsu Nakamura rela berkorban. Dia berani juga ya, berani untuk jadi berkat di sana. Dia berani, gak takut. Dan dia juga rindu untuk menolong orang lain yang ada di sana. Dia rela berkorban juga. Nah, selain dia menolong orang-orang sakit, Bapak Tetsu Nakamura lihat di sana sering terjadi kelaparan. Wah, kenapa ya terjadi kelaparan? Karena terjadi kekeringan di sana. Jadi mau nanam apa-apa sulit tumbuh karena tanahnya kering. Wah, Bapak Dokter Tetsu Nakamura mikir, apa ya yang bisa aku lakukan untuk menolong orang-orang di Afghanistan supaya nggak kelaparan lagi.
Dia bikin bendungan adik-adik. Artinya bendungan itu dia tampung air. Ya dia tampung air di bendungan, lalu dia bikin saluran. Dari bendungan dia bikin saluran supaya lewat saluran itu bisa mengairi tanah di sana. Nah, karena Bapak Tetsu Nakamura bikin bendungan, bikin saluran, akhirnya tanahnya jadi subur. Orang-orang di sana bisa menanam gandum. Ya, akhirnya pada waktu itu, pada waktu Bapak Tetsu ada di sana, mereka tidak lagi kelaparan karena bisa tanam gandum. Ya, jadi ada makanan untuk mereka. Wah, luar biasa. Dokter Tetsu Nakamura mau jadi berkat untuk orang-orang di Afghanistan. Bukan hanya sebagai dokter, dia mengobati dan merawat orang-orang sakit, tentara-tentara yang terluka, tapi dia juga berpikir lagi apa yang bisa dia lakukan untuk menolong orang-orang yang ada di sana supaya tidak kelaparan. Luar biasa adik-adik, kita belajar dari Bapak Tetsu Nakamura. Dia ada di sana sampai akhirnya juga dia meninggal dunia di Afghanistan adik-adik. Dia dikuburkan di sana dan dia mendapatkan penghargaan ya sebagai warga negara kehormatan di negara Afghanistan. Karena dia hidupnya sudah banyak jadi berkat buat orang-orang yang ada di sana. Sehingga pemerintah Afghanistan memberi penghargaan buat Bapak Dr. Tetsu Nakamura. Nah adik-adik, sekarang kasih kamu ajak, coba adik-adik lihat kanan kiri, coba dipikir-pikir, pikir-pikir. Apakah ada orang-orang di sekitar adik-adik yang perlu kita tolong? Coba pikir dulu. Ting, 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 ting. Ada tidak? Nah, kalau udah ketemu, pikir lagi yang kedua. Apa ya yang bisa aku lakukan untuk menolong dia? Coba adik-adik berdoa, Tuhan, apa yang bisa aku tolong untuk dia? Hal-hal apa yang bisa adik-adik lakukan? Menolong orang mulai dari hal-hal sederhana, hal-hal sehari-hari. Seperti contohnya kita lihat berikut ini. Halo Bernie, kamu kenapa gak istirahat main? Terus kamunya kayak lagi sedih gini? Ini Simu, ulanganku dapat 20 lagi. Kata ibu guru kalau nilaiku jelek, aku bisa tidak naik kelas. Emang di rumah kamu gak ada papa atau mama yang ngajarin? Papaku sibuk kerja Simu, terkadang pulang larut malam. Sedang mamaku juga harus kerja untuk memenuhi kebutuhan kami. Belum lagi mengurus adik-adikku. Oh Bernie, kamu mau gak kalau aku bantuin kamu belajar setelah pulang sekolah? Wah, beneran nih Simu. Aku mau sekali. Iya Bernie, aku mau menolong kamu. Bagaimana kalau kita mulainya besok ya? Sebab aku mau bilang sama mamaku dulu. One day later. Nah Bernie, gimana? Yang barusan aku ajarin, kamu sudah bisa belum? Maaf Simu, aku belum mengerti. Tolong ajarin sekali lagi ya. Baiklah Bernie, pertama kali begini. Kamu dengar ya, nah caranya ini begini. Kamu tanggal tambahin, lalu kali, gampang kan? Kamu pasti lapar ya Simu. Maaf ya karena mengajariku kamu jadi terlambat makan dan telat pulang ke rumah. Aduh, perutku bunyi Ber, aku lapar. Gak apa-apa kok Ber, aku hanya mau belajar praktek mengasihi seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dengan cara menolong orang yang kesusahan. Walaupun aku telat pulang dan makan siangnya, aku tetap sukacita kok. Wah, terima kasih ya Simu, kamu keren banget mau menolong aku. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Nah, itu tadi adik-adik salah satu contoh Simu menolong Bernie belajar karena Bernie ada kesulitan dalam pelajarannya. Dia rela menolong Bernie. Tapi yang perlu adik-adik catat, Simu berkorban loh. Berkorbannya apa? Dia jadi kelaparan karena terlambat makan sedikit ya. Karena harus menolong temannya. Dia rela berkorban walaupun dia kelaparan, dia mau menolong temannya. Nah, adik-adik, apa yang bisa adik-adik lakukan di rumah untuk praktek menolong orang lain?
menolong sesama kita. Misalnya adik-adik menolong mengambilkan minum untuk papa. Karena adik-adik lihat papa capek, adik-adik bantu ambilkan minum. Bagus, itu sudah menolong. Misalnya adik-adik lihat mama lagi repot, ya, adik-adik bantu menjaga adik yang lebih kecil. Nah, itu sudah peduli menolong orang lain. Walaupun mungkin adik-adik, aku sebenarnya pengen main, aku sebenarnya pengen tidur, aku sebenarnya capek, tapi adik-adik mau berkorban untuk belajar menolong orang lain. Oke? Adik-adik praktek di rumah, belajar menolong orang lain, belajar berkorban untuk menolong orang lain. Oke? Kita mau nyanyi satu lagu, pakailah aku. Ini doa kita kepada Tuhan. Tuhan, pakai hidupku untuk menolong orang lain. Kita nyanyi sama-sama. Pakailah aku. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu. Walau aku masih terlalu kecil, Tuhan pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup. Walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tanganmu adik-adik. Tutup matamu. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami mau belajar menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan, yang sedang membutuhkan pertolongan. Kami belajar Tuhan untuk kami berani dan juga mau berkorban dalam menolong orang lain seperti yang dilakukan Bapak Tetsu Nakamura. Tolong kami Tuhan agar kami juga menjadi saluran berkat-Mu, menolong orang-orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik sekarang berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu adik-adik. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan pertolongan dari Roh Kudus menolong engkau adik-adikku. Jadilah anak-anak yang suka menolong orang lain. Jadilah anak-anak yang menyalurkan kasih Tuhan yang sudah ada dalam hatimu. Jadilah berkat buat orang-orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah.